Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan tentang iman yang besar. Ada dua orang di Alkitab yang disebut Yesus sebagai orang yang punya iman yang besar. Salah satunya itu perempuan dari Sirofenisia, dan yang kedua adalah seorang perwira di Kapernaum. Dan kedua-duanya ini tidak ditemukan di tengah-tengah orang Israel. Ini orang-orang yang di luar Israel. Dari kitab Lukas pasal 7, kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat 10, perikopnya di sini Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ada seorang perwira, dia punya seorang hamba yang sangat dia hargai. Hambanya itu sedang sakit keras dan hampir mati. Berada di dalam situasi krisis yang paling krisis, karena Alkitab mencatat hambanya itu sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkannya. Dan yang menarik, Yesus datang dan pergi mengunjungi rumah perwira itu untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Tetapi yang menarik, di tengah perjalanan perwira itu datang dan menyampaikan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dan perkataan itu yang membuat Yesus bilang, orang ini punya iman yang sangat besar yang tidak kutemukan di Israel. Apa yang membuat Yesus menganggap orang ini punya iman yang besar? Karena ketika Yesus ingin pergi ke tempat itu, perwira itu bilang, "Gak usah bersusah-susah. Karena aku pun seorang pemimpin, aku punya bawahan, aku tinggal ngomong, maka mereka akan melakukan. Aku gak perlu susah-susah." Dan saking sungkannya kepada Tuhan, perwira itu bilang, "Jangan susahkan dia, jangan bersusah-susah. Suruh dia ngomong sepatah kata saja, hambaku itu akan sembuh." Dan saya ingin kutip saudara, tanda-tanda seseorang yang punya iman besar itu cuma dua menurut kitab Lukas 7 ayat 1 sampai 10 ini. Orang yang punya iman besar yang pertama, jangan bersusah-susah. Kalau hari ini kau sedang mengalami stres, khawatir yang begitu dalam, dan engkau ngerasa susah, gelisah, gak enak makan, gak enak tidur, duduk salah, berdiri salah, jalan salah, di rumah salah, semua jadi salah, engkau sedang bersusah-susah. Dan kalau engkau sedang bersusah-susah, itu artinya engkau sedang tidak di dalam posisi yang beriman, Bapak Ibu. Jadi orang yang beriman itu gak susah-susah. Bayangkan kita kalau naik pesawat, apakah kita susah mikirin nanya itu pilotnya sekolah di mana ya? Itu pilotnya sudah berapa jam terbang ya? Kita gak susahkan pikiran kita dengan itu. Kita beli tiket, masuk, duduk, pasang seatbelt, cap, selesai sampai di tujuan. Dan kita gak pernah tahu siapa pilotnya, bagaimana pendidikannya. Kita gak susah-susah mikirin itu. Waktu saudara naik bis, naik kapal laut, naik kendaraan apapun, kita gak susah-susah nanya, ini orang yang mengendarainya itu seperti apa? Enggak. Kita tenang. Itu artinya engkau beriman. Percaya kepada pilotnya, percaya kepada supirnya. Pilot kehidupan kita siapa? Yesus. Dan Yesus bilang 2000 tahun yang lalu dia turun ke dunia menyelamatkan kita. Bagian kita kehidupan, gak usah takut. Burung saja dia pelihara, bunga-bunga saja dia hiasi. Kenapa harus khawatir? Kenapa harus bersusah-susah? Tanda orang beriman, kata Yesus adalah yang dikutip dari kitab Lukas ini, perwira itu bilang, jangan bersusah-susah. Jadi tanda orang yang beriman yang pertama adalah jangan susah-susah. Jadi kalau gak susah-susah gimana? Ya bahagia, ya sukacita. Nah kemudian apa tanda yang kedua orang yang punya iman besar? Yang pertama jangan bersusah-susah. Yang kedua adalah katakan saja sepatah kata. Wow.
Situasinya sedang krisis, hampir mati. Apa menyelesaikannya? Sepatah kata saja. Saya ulangi, sebesar apapun persoalanmu, hanya butuh sepatah kata. Kalau kondisi keuanganmu sedang dalam situasi krisis, katakan saja sepatah kata. Sepatah kata sesuai firman. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Sepatah kata saja. Kalau engkau sedang sakit, sepatah kata saja. Oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Kalau engkau sedang gundah gulana bersusah-susah, katakan sepatah kata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Apapun persoalanmu, sekalipun itu krisis, yang paling krisis, seperti hamba perwira ini hampir mati. Perwira itu bilang, sepatah kata saja. Semua persoalanmu hanya butuh sepatah kata. Engkau akan disebut Tuhan punya iman yang besar di dalam situasi sekarang ini. Dua hal yang perlu engkau pegang. Pertama, jangan susah-susah, bahagia dan sukacita. Yang kedua, apapun persoalanmu hari ini, katakan sepatah kata saja atas persoalanmu, maka engkau akan mengalami mujizat. Jangan pernah lagi di dalam doa-doamu engkau berdoa dan berbicara kepada Tuhan tentang 1, 2, 3, mungkin 10, 30 macam persoalanmu. Engkau tak perlu lapor persoalanmu kepada Tuhan. Kalau kau punya persoalan, katakan kepada persoalanmu itu kau punya Allah yang besar. Katakan kepada persoalanmu itu sepatah kata iman, maka kau akan mengalami mujizat pemulihan. Doa saya, hari ini kau praktekkan iman yang besar itu. Hari ini kau tidak bersusah-susah lagi. Hari ini kau mengucapkan sepatah kata untuk persoalanmu, dan kau akan lihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.